Gini cuy, perfectionism itu dasarnya adalah dorongan dari dalam diri lo untuk selalu pengen hasil yang sempurna, nggak ada cacat, dan selalu di atas standar. Siapa sih yang nggak pengen jadi yang terbaik kan? Tapi ternyata nggak semua perfectionism itu sehat buat lo. Ada juga yang bisa bikin lo capek banget. Perfectionism sehat itu lo berusaha ngasih yang terbaik karena lo emang mau berkembang. Lo ngerasa kalau lo bisa lebih baik dari kemarin. Misalnya lo lagi kerja keras belajar buat ujian karena lo pengen hasil yang maksimal. Atau lo ngerjain project dengan serius biar hasilnya mantap. Tapi lo nggak terobsesi sama harus sempurna. Lo bisa nerima kalau ada kesalahan kecil selama lo udah berusaha. Ini tuh bikin lo berkembang karena lo enjoy prosesnya dan nggak ngerasa tertekan. Tapi ada juga perfectionism yang toxic yang lebih banyak ngerugiin daripada ngebantu lo. Toxic perfectionism tuh kalau lo nggak pernah puas sama hasil kerjaan lo. Meskipun orang lain udah bilang itu keren. Lo terus-terusan mikir kalau itu belum cukup, harus lebih bagus lagi. Sampai-sampai nggak bisa maju karena takut gagal. Lo terus-terusan khawatir sama penilaian orang. Dan malah jadi ngerasa down karena standar lo sendiri yang nggak realistis. Contohnya kayak lo udah nyiapin presentasi dengan maksimal, tapi lo nggak pernah puas dan terus terbayang, bisa lebih baik. Padahal orang lain udah ngeliat dan kasih feedback positif, tapi lo tetap ngerasa kayak kurang. Yang lebih parah, lo malah terjebak dalam kebiasaan nggak pernah puas dan akhirnya jadi stuck, nggak maju-maju. Intinya, lo harus bisa ngebedain cuy. Perfectionism itu bisa jadi alat buat berkembang, asal lo bisa ngejaga supaya nggak sampai bikin lo stres atau stuck. Jangan sampai lo kehabisan energi hanya buat ngejar sesuatu yang nggak ada ujungnya. Terkadang, cukup dengan jadi baik itu udah lebih dari cukup. Akar masalah perfectionism itu seringkali muncul dari beberapa hal yang sebenarnya bisa lo atasi kalau lo mulai sadar. Salah satunya adalah rasa takut gagal, yang kadang bikin lo muter-muter nggak jelas. Lo takut banget kalau hasilnya nggak sesuai ekspektasi, takut kelihatan jelek di depan orang, atau bahkan takut kalau lo gagal bikin lo kelihatan nggak kompeten. Padahal kegagalan itu bagian dari proses. Semua orang pernah ngalamin, dan dari situlah lo bisa belajar. Selain itu, kadang lo malah kebanyakan mikir sampai berlarut-larut sebelum mulai. Lo nggak pernah merasa siap karena lo selalu nunggu semua hal sempurna dulu, misalnya. Lo nunda buat mulai bisnis atau ngelakuin hal baru karena mikir, gue harus belajar lebih banyak dulu. Atau gue harus siap banget baru mulai. Ini justru bikin lo makin lama makin nggak jalan. Padahal lo cuma butuh buat nyoba aja dulu, nggak usah tunggu semuanya bener-bener sempurna. Gak jarang juga lo terlalu fokus sama detail-detail kecil yang nggak seberapa, tapi malah ngabisin waktu dan energi. Lo bisa spend berjam-jam cuma buat nyari font yang paling pas atau ngerapin warna di presentasi. Padahal orang lain lebih mikirin gambaran besarnya. Padahal orang lebih lihat keseluruhan dan ide yang lo bawa, bukan sekedar seberapa bagus font yang lo pilih. Lo jadi terjebak dalam hal-hal yang enggak penting dan malah ngurung diri lo sendiri. Intinya, kalau lo sadar apa yang bikin lo terjebak dalam perfectionism, lo bisa mulai ngebuka diri buat ngeliat gambaran besar dan nggak terlalu ngebebanin diri. Jangan sampai lo kelamaan mikir dan akhirnya nggak ngapa-ngapain cuy. Dampak perfectionism bisa bikin produktivitas lo turun drastis tanpa lo sadari cuy. Nggak jarang lo malah kejebak dalam siklus yang ngerugin diri sendiri. Salah satunya adalah lo jadi susah banget buat mulai ngelakuin sesuatu. Lo mikir terus tentang apa yang harus lo lakuin, tapi malah nggak ada yang dikerjain. Ini tuh semacam procrastination yang nggak kelihatan. Kayak lo udah ngerencanain semuanya, tapi akhirnya malah terjebak dalam zona nyaman dan nggak pernah mulai. Misalnya, lo lagi mikir buat mulai bisnis atau nulis artikel, tapi karena lo ngerasa, gua harus lebih paham dulu deh. Akhirnya lo malah terus-terusan menunda. Padahal kalau lo mulai aja dulu, lo bakal belajar sambil jalan. Tapi ya, perfectionism bikin lo stuck. Mikirnya terus tentang harus sempurna. Padahal yang lo butuhin cuma langkah pertama untuk maju. Terus, kalau udah mulai, lo juga bakal merasa susah buat nyelesain pekerjaan. Lo nggak pernah puas dengan hasil kerja lo. Jadi lo terus-terusan ngulangin dan ngeriset sesuatu yang sebenarnya udah oke. Jadi kerjaan lo nggak pernah kelar. Dan malah makin banyak yang tertunda. Lo muter di situ-situ aja nyari-nyari kesalahan yang sebenarnya nggak ada. Yang tadinya cuma butuh waktu sejam, bisa molor jadi berhari-hari cuman karena lo ngerasa itu masih kurang sempurna. Efek lanjutan yang bisa muncul adalah burnout. Lo bakal ngerasa kelelahan fisik dan mental karena terus-terusan nge-push diri lo buat hasil yang sempurna. Padahal lo sendiri tahu itu nggak mungkin tercapai. Lo capek, tapi hasil yang didapat malah nggak sesuai sama usaha yang lo keluarin.
Kalau lo terus-terusan kayak gini, yang ada lo bakal ngerasa kayak jalan di tempat dan akhirnya jadi nggak semangat buat ngelanjutin project yang udah lo mulai. Kelelahan mental ini nggak cuma bikin lo capek, tapi juga bikin lo ngerasa kurang percaya diri. Ketika lo udah nyoba sebaik mungkin, tapi tetap merasa nggak cukup, lo mulai ragu sama kemampuan lo. Padahal, kalau lo lebih ngehargain progres daripada hasil akhir, lo bakal lebih pede dan siap menghadapi tantangan baru. Tapi perfectionism itu bikin lo terus-terusan merasa kalau lo belum cukup, bahkan setelah semua usaha yang lo keluarin. Bukan cuma itu, efeknya bisa ke bagian sosial juga cuy. Lo mungkin jadi takut buat ngasih tahu orang lain hasil kerja lo karena mikir itu nggak cukup bagus. Padahal mereka nggak peduli semeter itu sama detail kecil yang lo khawatirin. Lo malah jadi lebih sering ngehindar atau nggak berbagi progres sama orang lain karena takut dianggap kurang. Padahal sharing dan feedback itu malah bisa bikin lo lebih berkembang. Akhirnya, lo jadi terjebak dalam lingkaran setan yang bikin lo makin stres dan kurang produktif. Lo terus terjebak dalam ekspektasi yang terlalu tinggi dan akhirnya hasilnya malah nggak pernah sesuai harapan. Kalau terus kayak gini, lo nggak bakal berkembang, malah stuck dengan standar lo sendiri yang nggak realistis. Jadi intinya perfectionism itu emang bisa jadi penghalang yang nggak kelihatan, tapi efeknya tuh nyata banget. Lo harus bisa ngehargain diri lo dan hasil yang lo capai meskipun nggak selalu sempurna. Lebih penting buat lo move on dan terus belajar daripada terlalu lama terjebak dalam usaha buat jadi sempurna. Kenapa sih perfectionism malah bikin lo stuck cuy? Jawabannya sebenarnya udah ada di pola pikir lo sendiri. Ketika lo pasang standar yang ketinggian, itu tuh seringnya tuh nggak realistis. Lo ngeset target yang sebenarnya nggak bisa dicapai manusia normal. Akhirnya lo malah nggak bergerak sama sekali. Kayak lo mau bikin konten tapi mikirnya harus viral gede. Harus semua orang suka. Padahal ya mana bisa semua dikontrol bro. Takut salah juga jadi jebakan lain. Lo mikir, kalau gua gagal nanti malu banget. Nanti orang-orang mikir gua nggak capable. Akhirnya lo nggak mau ambil risiko sama sekali. Lo diem di zona aman, padahal di situ nggak ada perkembangan apa-apa. Gimana mau naik level kalau mainnya aman mulu? Risiko itu bagian dari tumbuh, men. Yang sering kejadian juga, lo kejebak di revisi yang nggak ada ujungnya. Udah bikin desain, direvisi terus. Udah bikin tulisan, dirombak lagi. Lo selalu ngerasa ada yang kurang, ada yang masih bisa dibenerin, padahal dari awal orang lain udah bilang itu udah oke. Lo sendiri yang nggak bisa bilang cukup ke diri lo. Akhirnya nggak selesai-selesai deh kerjaannya. Satu hal yang suka kelewat, lo fokus banget sama hasil sempurna, sampai lupa nikmatin prosesnya. Padahal justru di proses itu lo banyak belajar dan dapat pengalaman. Kalau mindset lo cuma soal hasil akhir harus perfect, lo nggak bakal ngerasain serunya berkembang. Intinya, perfectionism bikin lo kayak muter-muter di tempat. Niat awalnya sih pengen bagus, tapi kalau nggak lo kontrol malah bikin lo nggak maju-maju. Jangan sampai lo nyiksa diri cuma buat ngejar standar yang nggak ada ujungnya cuy. Cara ngelawan perfectionism tuh nggak harus ribet cuy. Lo cuma butuh ngubah cara lo mikir. Mulai dari mindset progress over perfection. Artinya, fokus lo geser dari ngejar hasil super flawless ke fokus bikin gerak dulu aja. Lo harus sadar, progres kecil tiap hari bakal jauh lebih berharga dibanding lo diem. Karena nunggu momen sempurna yang sebenarnya nggak pernah datang. Daripada sibuk mikir, gue harus perfect dulu, baru bisa mulai. Mending lo bilang ke diri lo, gue bakal gas terus sambil belajar di jalan. Deadline juga wajib banget bro. Bukan deadline asal-asalan yang cuma bikin lo makin stres, tapi deadline yang realistis. Maksudnya, lo ngerti kapasitas lo tahu limitasi lo, dan lo kasih batas waktu yang make sense. Jadi lo nggak bakal terjebak di revisi tanpa ujung. Misalnya lo lagi ngerjain project design, tentuin deadline buat ngeberesin draft pertama, terus stop mikir-mikir detail kecil yang bisa belakangan. Pokoknya, lo harus latihan buat nyelesain, bukan nyempurnain. Belajar nerima kesalahan kecil juga kunci utama. Lo nggak harus flawless tiap saat cuy. Bahkan orang yang paling pro pun sering bikin salah, tapi mereka jalan terus. Jadi, kalau ada typo kecil, ada presentasi yang nggak 100% mulus, atau ada desain yang nggak sesuai bayangan lo, santai aja. Lo tetap bisa revisi nanti, tapi jangan biarin itu nahan lo buat maju. Yang sering lupa, rayain progres kecil, lo terlalu fokus sama hasil akhir, sampai lupa ngerayain tiap langkah kecil yang lo capai. Padahal setiap kali lo gerak maju, sekecil apapun itu udah pencapaian. Misalnya, lo akhirnya bisa submit tugas yang lo tunda-tunda, atau lo berhasil nyoba hal baru meskipun deg-degan. Itu semua layak lo apresiasi ke diri lo sendiri. Jangan pelit pujian buat diri lo, men. Intinya,
Perfectionism tuh nggak bakal hilang dalam semalam, tapi lo bisa mulai ngelatih diri buat lepas dari jeratnya pelan-pelan. Yang penting, lo terus gerak. Lo nggak nyerah cuma gara-gara lo ngerasa belum perfect. Karena yang penting itu lo udah jalan, bukan lo diem nunggu momen yang nggak pernah datang. Keep it moving, cuy. Gini, cuy. Dari semua yang udah gua bahas, intinya perfectionism itu sering banget nyeret lo ke lingkaran nggak produktif. Lo takut gagal, lo overfokus sama detail remeh, lo takut salah dikit, padahal semua itu malah bikin lo stuck. Bukannya bikin karya lo makin keren, malah bikin lo nggak gerak sama sekali. Solusinya ya balik lagi ke mindset, progress over perfection. Lo nggak harus nunggu segalanya ready dulu, baru jalan. Lo cuma perlu mulai. Tentuin deadline yang masuk akal biar lo nggak kebablasan mikir. Belajar nerima kalau salah kecil itu nggak bikin dunia lo runtuh. Dan jangan lupa apresiasi progres lo, sekecil apapun itu. Dan yang paling penting nih, lebih baik imperfect action daripada perfect intention. Percuma lo punya niat keren, ide out of the box, rencana gila-gilaan, tapi nggak ada aksi nyata. Dunia nggak nungguin lo buat siap sempurna, bro. Dunia jalan terus, dan yang bikin lo maju itu langkah lo, bukan rencana lo doang. Jadi, mulai sekarang, kapanpun lo ngerasa perfectionism mau narik lo mundur, ingetin diri lo, gas aja dulu sambil lo beresin di jalan. Karena tanpa lo sadarin, progres yang nggak perfect itu justru yang bikin lo berkembang. Lo bakal jauh lebih puas ngeliat diri lo grow pelan-pelan dibanding lo stuck di tempat gara-gara takut mulai. Keep hustling, keep moving, cuy.